Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Sport kembali menyapa Anda. Kita awali edisi kali ini dengan yang ringan-ringan aja dulu deh ya. Yakni soal 3 striker timnas untuk gelaran FIFA Matchday, yakni Dimas Derajat, Dendi Sulistiawan, dan Aji Kusuma. Banyak yang bilang 3 striker ini tuh kurang layak masuk timnas. Apa alasannya? Apa karena 3 striker ini belum ada sebiji gol pun yang dicetak sampai sekarang gitu? Oke, kita akan kasih statistiknya ya. Yang pertama, Dendi Sulistiawan, main 10 kali belum cetak 1 gol pun ya. Lalu ada Dimas Derajat, main 5 kali belum cetak 1 gol pun, cuma 1 assist aja. Kemudian Aji Kusuma udah main 8 kali tanpa gol dan juga tanpa assist. Masyarakat pun mempertanyakan kenapa STY memilih 3 pemain ini, padahal 3 pemain ini tuh kurang greget di liga. Apakah faktor usia atau faktor umur yang menyebabkan STY memanggil 3 pemain ini ke timnas? Kalau soal umur, masyarakat mengatakan ini bukan patokan sebab ini adalah laga FIFA Matchday alias timnas senior, jadi tidak menentukan usia. Kami pribadi nggak bisa berkomentar ya, sebab kami nggak tahu apa alasan STY yang sebenarnya. Masyarakat kita tuh pastilah setiap kejadian itu pasti ada yang pro dan kontra. Apalagi ya kita tahu bagi kaum yang mending si anu lah, kan gitu kan masyarakat kita. Oke, kami akan sedikit pilihkan beberapa striker lokal yang menurut kami bisa jadi opsi selain 3 nama tadi. Ingat, ini cuma asumsi loh ya. Kami nggak bermaksud membanding-bandingkan. Ojo dibanding-bandingke. Wong kok ngene kok dibanding-bandingke. Yang pertama, Ilyas Pasojevic dari Bali United. Usianya sih udah 35 tahun ya, tapi Ilya ini lagi gacor di liga. Udah cetak 4 gol dari 9 laga. Yang kedua, Malik Rizaldi dari Madura United, 26 tahun, dan dia udah cetak 2 gol dari 9 laga. Yang ketiga, Beto Gonçalves dari Madura United. Usianya sih udah tua, 42 tahun, tapi dia masih gacor juga, udah cetak 1 gol juga sejauh ini. Yang keempat, Axel Runtuhaku Barito Putra. Usianya baru 24 tahun, udah cetak 1 gol dari 5 laga. Yang kelima, Bagus Kavi dari Barito Putra. Usianya baru 21 tahun, meskipun belum cetak gol, tapi pergerakannya luar biasa. Dan yang keenam, Septian David Maulana dari PSS Semarang. Usianya baru 26 tahun dan udah cetak 2 gol dari 10 laga. Ya itu menurut kami loh. Tapi ya itu cuma asumsi kami. Kita juga nggak tahu apa pemikiran STY, kan dia pelatihnya, jadi dia yang tahu kebutuhan tim. Nah gimana menurut kalian? Khusus untuk Aji Kusuma, ini kok para nguyen alias orang-orang Vietnam kok ikut-ikutan komentar sih? Media Vietnam Soha.vn mengkritik keputusan STY yang memanggil Aji Kusuma. Katanya sih di liga aja Aji jelek, ngapain masuk timnas? Lah ini nguyen caper amat ya sama urusan dapur orang. Lalu Nguyen ini juga mengomentari usulan PSSI buat keluar dari AFF. Menurut Vietnam, Indonesia kayak anak kecil, kalah banyak drama, kalau menang diem aja. Ini bener-bener deh negara Nguyen ini tuh ngajak ribut banget. Urus sendiri tuh negara lu, pemain-pemain lu aja kasar-kasar gitu, kok kalian malah bangga? Ini yang dibilang pepatah nih, semut di seberang lautan kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata nggak kelihatan. Kesalahan orang lain dikorek-korek, giliran bobroknya negara sendiri pura-pura buta. Aduh, Nguyen, iri, bilang bos. Peringkat kita boleh kalah, tapi kita udah lawan timnas nomor 1 dunia lo, dan sebentar lagi kita lawan Portugal lo. Mampu nggak lu bos? Kesel gue jadinya. Pertanyaan gue cuman gini ya. Ya, apa? Lu mampu gak bos? Sintayong resmi mundur. Ya, berita ini mungkin akan jadi saru.
Bahkan mungkin akan jadi bahan hoak dan plesetan akun-akun gosip. Tapi benarkah STY resmi mundur? Secara kata-kata mungkin iya, tapi bukan mundur melatih timnas loh. STY memang mundur jadi pelatih timnas senior saat laga FIFA Matchday melawan Turkmenistan. Timnas senior sendiri akan dipegang untuk sementara ini oleh asisten pelatih STY, yakni Choi In Seol. STY sendiri mengaku kerepotan jika harus melatih 3 timnas sekaligus, yakni persiapan Piala Asia U23, lalu kualifikasi Piala Dunia melawan Brunei Darussalam dan juga FIFA Matchday bersama timnas senior. Jadi udah jelas ya, STY ini bukan mundur dari timnas, tapi STY ini mundur dari laga FIFA Matchday aja. Nah, di sini kita bisa belajar kenapa kemarin banyak banget yang hujat STY, apalagi setelah gagal di AFF. Ya lu bayangin aja, 3 kelompok usia alias 3 timnas dipegang sendiri sama STY, senior, U23 dan U22. Lah, maruk amat ya STY. Bukan STY yang maruk, tapi PSSI-nya yang serakah. Mentang-mentang gaji STY ini tinggi, terus disuruh latih 3 kelompok usia. Ya wajar lah kalau konsentrasi STY ini kepecah. Karena kan tiap kelompok usia itu beda-beda pemainnya. Belum lagi milih-milih pemain juga. TC yang satu belum kelar, ke TC yang lain. Belum lagi ngurusin timnas senior. Apa nggak capek tuh? Makanya kalau ada yang nyalahin STY, berarti tuh orang nggak punya otak. Coba mereka jadi STY, coba mereka di posisi STY, mencret deh tuh, bolak-balik urusin 3 tim. Salahin tuh PSSI, napa maruk amat, napa nggak dipisah-pisahin? Kejuaraan anu, pelatihnya anu, kejuaraan yang lain, pelatihnya yang lain. Kan satu pelatih bisa fokus. Ini mah mentang-mentang udah ngegaji gede, terus orang dikorbanin, giliran hasilnya zong, pelatih yang disalahin. Aduh. Kita beralih ke berita-berita klub. Kita mulai dari tim juara bertahan, yakni PSM Makassar. Jika di Persib Bandung ada nama David Da Silva yang lagi uring-uringan, di PSM pun sama, ada kapten mereka William Pluim yang lagi uring-uringan. 2 laga sudah Pluim tak ditampilkan, atau lebih tepatnya menghilang dari skuad Juku Eja. Meskipun di latihan terakhir Pluim sudah tampak hadir, tapi dicuekin sama Bernardo Tavares. Saat ditanya soal Pluim, Tavares cuma menjawab, "Soal Pluim tanya ke manajemen, jangan tanya saya," ujar Bernardo Tavares. Ada kabar Pluim ini ngambek lantaran di laga kualifikasi AFC lalu cuma ditampilkan beberapa menit saja, itu pun di babak kedua. Bahkan ada isu jika Pluim akan pindah ke klub lain di jendela transfer ini. Salah satunya adalah ke Persija atau Bali United. Tapi jika kita melihat track record Pluim yang royal pada PSM, kayaknya kecil kemungkinan Pluim akan pindah. Bergson Da Silva, nama pemain asal Brazil yang juga striker Johor Darul Ta'zim yang juga top scorer sementara Liga Malaysia kembali ramai diperbincangkan. Tentu saja di kalangan pendukung Persib Bandung. Apa alasannya ya? Alasannya adalah bomber Persib Ciro Alves yang tiba-tiba merubah warna rambutnya. Ciro yang awalnya selalu identik menyemir rambutnya dengan warna ala Trunks di Dragon Ball yang warna putih, kini merubah warna rambutnya menjadi biru. Meskipun sudah banyak pemain bola itu mengecat rambutnya dengan warna biru, seperti Kylian Mbappe yang pernah warna biru, ada juga Rodrigo De Paul, bahkan seorang Kevin De Bruyne aja sempat mengecat rambutnya jadi biru. Tapi warna biru Ciro ini justru lebih identik dengan warna rambut yang pernah dipakai penyerang JDT Bergson Da Silva. Bergson mewarnai rambutnya menjadi biru terjadi di musim 2022 lalu, dan kala itu Bergson tampil sebagai top scorer Liga Malaysia dengan torehan 29 gol dari 19 laga. Bahkan di musim itu Bergson menorehkan total 36 gol di semua ajang bersama JDT.
Nah, diwarnainya rambut Siro berwarna biru ini, banyak yang bilang itu kode jika Persib akan mendatangkan Bergson da Silva sebagai pengganti David da Silva. Apa iya? Bergson itu mahal loh harganya, 9 miliar. Belum lagi nebus kontrak ke JDT. Ya paling enggak Persib harus rogoh kocek sekitar 12-14 miliar. Itu pun kalau JDT-nya mau melepas lo ya. Meskipun kami pribadi belum tahu alasan sebenarnya Siro mengganti warna rambutnya, tapi kami pikir bukan lantaran kode Bergson loh, tapi lebih ke hoki aja. Sebab Siro udah 3 laga nggak cetak gol nih, jadi ya mungkin aja dengan merubah warna rambutnya dengan gaya atau warna baru, itu akan menjadi semangat baru dan keberuntungan yang baru juga. Ya mungkin kayak gitu. Tapi andai pun benar Persib mengincar Bergson, ya semoga aja terrealisasi. Tapi ya apa iya manajemen Persib mau beli pemain mehong? Kalau benar Bergson ke Persib ini sih lini depan Persib jadi duet roket nih. Soalnya Bergson juga kenceng larinya, terus ngotot juga ya 11-12 lah sama Siro. Ya udah sekarang mah silahkan aja berspekulasi dan bermimpi. Ya siapa tahu jadi beneran kan. Dari Rans FC, kita tahu Rans ini sekarang ini bermarkas di Sleman dan kita juga tahu Rans ini sedikit pendukungnya. Tapi Raffi Ahmad selaku bos utama Rans justru mengaku tak pernah menjual tiket apapun baik laga kandang maupun tandang. Menurut Raffi Ahmad, sejak awal musim ini pihak Rans gak pernah menjual tiket apapun, atau dengan lebih tepatnya setiap pertandingan Rans ini tanpa penonton. Alasan Raffi selain gak mau rugi karena denda Komdis, dirinya pun mengaku pasrah sebab dengan peraturan seperti ini daripada dapat duit gak seberapa dari tiket tapi justru didenda. Kita tahu Rans sempat didenda 25 juta lantaran adanya supporter away, dan Raffi mengaku ini murni bukan tiket dari Rans tapi pihak stadion yang jual tiket, dan Raffi gak mau itu kejadian lagi. Dan di laga lawan Persik Kediri, ada sejumlah pihak dari pentolan Persikmania meminta pada Rans untuk disediakan tiket nonton, tapi Raffi Ahmad menolak dan lebih memilih laga Rans lawan Persik ini tanpa penonton. Bahkan supporter tim tuan rumah pun tak boleh hadir. Nah ini apa artinya? Jelas apa yang terjadi pada Rans sedikit demi sedikit membuka mata kita. Kenapa supporter tim tamu itu bisa hadir terus di stadion? Ternyata selain memang ada kecurangan dari pihak ketiga, ada pula tiket ini dijual oleh supporter tim rumah ke tim tamu. Dan ternyata ada juga kecurangan dari pihak pengelola stadion dan Panpel. Panpel ternyata bisa mencetak tiket sendiri cuy. Kan nggak kelihatan kalau nyetak tiket sendiri kalau ada penontonnya. Karena kan mereka yang nyetak, mereka yang memeriksa. Itu kan nggak ketahuan. Nah kalau tanpa penonton sama sekali kan Panpel nggak bisa berbuat curang lah. Siapa yang mau diperiksa kalau nggak ada penontonnya? Pertanyaannya adalah kenapa Raffi Ahmad baru bilang sekarang? Coba dari dulu bilang kalau Rans ini nggak pernah jual tiket dan penonton yang masuk di laga Rans itu bukan dapat tiket dari Rans, pasti udah ketahuan dong siapa yang curang. Jadi emang ribet di Indo mah, nggak bakalan ada tertibnya. Klub udah melarang supporter away dan gak jual tiket ke supporter away. Pihak ketiga, ya itu dari supporter tim tuan rumah lah yang jual tiket, dari LIB dan dari Panpel juga yang curang. Ya itulah, kalau urusannya udah nyangkut sama yang namanya duit, ya siapa yang mau nolak coba. Apalagi Panpel kan gak setiap hari ada pertandingan, jadi gak setiap hari dapat duit, ya nggak?